Iya, balik lagi di konten bereaksi. Karena baru kemarin ya kita review The betul. Big Four. Nah sekarang kita akan mereview film yang sedang tayang hari ini. Film apa itu? Cek toko sebelah? Bukan. Apa jadinya jadi lupa? Kita memilih untuk menonton film ini ketimbang cek toko sebelah. Apakah worth it itu? Tonton review ini ya. Ya, akan kita review adalah film Tumbal Kanjeng Iblis. Waduh. Lagi-lagi kita menonton film horor dan bakal mereview film horor ya. Ya, film produksi dari Visinema. Iya, Visinema. Yang disutradarai oleh Mizam Fadilah Ananda. Mizam, saya pernah denger nggak sih filmnya nggak ya? Enggak. Sinopsisnya tentang seorang gadis bernama Tia, makanya dia tuh sebelumnya suka mendapat bisikan-bisikan gitu ya dari awalnya dia mau mencari kakaknya yang hilang 2 tahun. Yang hilang kan, jadi kakaknya itu kuliah di luar kota. Nah terus kakaknya ini tuh nggak ada kabar selama 2 tahun gitu, nggak tahu kemana ya, nggak tahu dia, pokoknya sama sekali nggak ada kabar. Akhirnya Tia tuh mencari tahu kemana sih kakaknya ini dengan pergi ke kota kakaknya kuliah ini kan. Nah terus akhirnya dia nemulah kos-kosan. Iya, nama kos-kosan tempat kakaknya kuliah gitulah. Sampailah dia di sebuah kos-kosan. Terus sambil, karena dia kan mau mencari mau apa sih namanya, investigasi ya, kemana kakaknya pergi gitu ya. Akhirnya dia nemulah kos-kosan, ngekos dulu gitu istilahnya ya. Sambil dulu. Dia mau kuliah situ juga. Ya, dia bilang, ya sih gitu ya. Terus udah daftar, dia udah ngambil pendaftaran. Nah, terus dia atau sepik buat nyari ini dong, dokumen dong ya. Mungkin ya. Dibantuin lah sama tukang ojek goib. Tukang ojek goib. Enggak goib, tapi dia memang menunjukkan ke kos-kosan itu gitu. Nah, terus pas udah nyampe disambut lah baik katanya oleh Bu Rosa namanya ya. Bu Rosa dan Jeffrey suaminya. Iya, jadi si Bu Rosa ini punya kos-kosan berdua sama suaminya, Jeffrey, terus sama tukang kebun ya, apa sih? Tukang bersih-bersih gitu ya. Namanya siapa? Janu. Dan sama itunya apa? Nenek-nenek yang memberitahukan gitu. Jadi kalau dia bilang nenek-neneknya tuh kasih tahu gitu. Jadi setiap 1 tahun sekali mereka tuh harus ada acara keluarga besar. Iya, jadi mereka harus keluar dari kosan gitu, wajib hukumnya gitu ya. Nanti mendekati harinya nanti bakalan dikasih tahu gitu. Jadi warga kosan bakalan suruh pergi gitu kan. Tapi masa tidak ada yang janggal gitu ya? Karena mana ada kos-kosan setahun suruh pergi ke sehari. Ya kecuali kalau dia pengen pergi lebaran gitu ya kan. Ini tuh enggak, dan waktunya tuh ya terserah ininya. Gitu. Nah terus kayak disitu kan udah janggal ya. Nah selain kejanggalan itu juga dia mulai kayak apa tuh namanya, baru mulai udah diganggu. Dibisik-bisikin lah. Terus dimimpin buruk terus. Masa tidak sadar gitu kan. Iya, jadi dia sering dibisikin dan dimimpin buruk gitu. Jadi dia bilang pas waktu dia masih belum di kosan ini tuh, dia selalu dipimpin tentang kakaknya. Tapi giliran dia pas di kosan ini, dia malah di sini dipimpin bapaknya gitu. Jadi seolah-olah dia kayak ada hubungannya nih apa sih sama kos-kosan ini gitu ya kan. Gitu. Akhirnya datanglah, selain bisikan itu tuh ada pria misterius juga tuh yang selalu ngeliatin dia. Namanya Nathan. Jadi sebenarnya filmnya ampun dah. Ya begitulah sinopsis dari ini ya. Jadi si Tia intinya mau mencari tahu kakaknya tuh hilang kemana dan bapaknya juga gitu ya. Kenapa kok bapaknya sakit gitu kan. Nah terus jadi yang menjadi Tia ini dibintangin oleh Sheryl Sheinafia. Sudah tidak asing lagi. Terus ada yang Ibu Rosa tadi yang punya kos-kosan, Putri Ayudhya. Banyak suaminya, film juga tuh dia. Iya, yang terakhir Pemali kemarin. Iya. Terus ada Miller Khan juga nih, sebagai sinetron. Iya, sebagai Jeffrey. Ada Omar Daniel nih. Ya, tadi yang jadi Nathan. Ada Yunita Siregar juga sebagai Nina. Iya, nanti kita akan ceritakan tentang Nina ini ya. Ada Teguh Rifno Wikana sebagai Yusuf, bapaknya Tia. Dan Aditya Lakon sebagai Janu dan lain sebagainya. Banyak.
Jadi ceritanya gimana? Iya, tadi kan sedikit sinopsis. Iya. Nah, sebenarnya dalam mencari si kakaknya ini nih, dia selalu diganggu lah sama makhluk halus yang dia tuh sudah diganggu tapi kayak nggak respon. Gimana sih responnya? Dia cuman takut tuh nggak ada, ya udah gitu doang kan. Terus udah diperingatin sama si Nathan, dan Nathan udah kasih clue di awal. Iya, tapi dia memperingatinya dengan secara dari yang halus sampai yang benar-benar gamblang ya. Lewat kertas, lewat kayaknya dia juga yang ngirim-ngirim hal-hal gangguan-gangguan gitu ya. Pokoknya dia bilang ke si penjaganya tadi tuh ya, si Janu tuh pokoknya dia bilang bikin gimana caranya biar si Tia ini tuh pergi gak betah gitu di kos-kosan ini. Kayak nggak digubris apa gimana gitu lah, nggak terlalu digubris sama dia. Karena cluenya juga dia bilang jangan kebanyakan perempuan yang ngekos di sini gitu kan. Jadi tuh sebelumnya udah ada teman kosannya tuh si perempuan namanya Nina. Iya, dia bilang jangan ada lagi, nggak usah ada lagi perempuan ini gitu. Makanya dia untuk nyuruh si Tia ini untuk pergi gitu kan. Terus juga film ini gimana ya? Kayak si Tianya juga nggak bisa ngebawa cerita gitu suasananya. Kayak jadi lalala gimana ya? Sebenarnya premisnya bagus gitu loh, apalagi dari tengah ke ending tuh, yang udah mulai dikasih tahu semua, ada plot twistnya juga. Nah tuh kayak cuma mungkin si Tianya kurang membawa karakter Tianya sendiri dalam nuansa horor gitu ya, kayak lebih kebanyakan kayak bingung, orang pelangap-pelongo aja gitu, bingung sendiri. Scene-scene yang yang kayak mencekam atau gimana, dia tuh gak kurang dapet untuk nge-feelin ekspresinya gitu. Terus juga kayak ada dialog-dialog yang ini apa sih gitu. Kenapa dia selalu ditelepon suster terus dia nggak bereaksi sama sekali, cuman oke terima kasih gitu doang. Ya ampun. Iya. Jadi tuh kayak kita awalnya ngeraba-raba dulu sebenarnya arahnya mau kemana. Iya, benar-benar. Terus dia juga kayak nggak punya kekuatan, nggak punya power ya si Tianya ya, mau nyari kakaknya, tapi ya gitu udah disaranin, udah kamu pergi, udah dibeliin tiket bus buat pulang sama si Nathan, dah lu pulang aja nggak usah nyari ini, mimpinya lupain. Jadi tuh balik lagi nggak jelas, tapi balik lagi juga nggak dikasih tahu gitu dia mau ngapain. Itu karena sebenarnya keterkaitannya sama Nina. Sebenarnya kan dia tuh kebetulan di film ini dia kuliah antropologi ya, dan dia lagi mau nyelesain skripsi. Nah skripsinya itu berkaitan dengan apa sih, dia tuh tentang animisme. Iya, animisme gitu pokoknya, semacam simbol-simbol gitu ya, yang dari si foto ayahnya Nina gitu lah istilahnya. Ada satu scene yang mereka lihat, tapi juga nggak ngebantu apa-apa gitu. Iya, maksudnya dari situ kan si Ninanya tuh kan kayak mau tahu tentang itu kan. Nah, ternyata keinginan tahuannya dia tuh membawa dia akhirnya malah terjebak ke lebih cepat cepat ditangkap, jadi tumbal gitu. Nah, karena lebih cepat jadi tumbal, jadinya dia tuh nggak sempet ya ngebantu apa-apa ya. Iya, dia tuh cuman dia nelpon si ini doang nih, si Tia. Tia, lo sini udah disirap dulu kan, sirap iya, di mobil. Iya, dia kan nggak bantuin apa-apa. Iya, jadi tuh kayak sebelumnya juga kayak kedekatan emosional antara Tia dan Nina ini juga kurang terbangun. Jadi ya, karena dia kan memang nggak kenal sama sekali, orang stranger aja. Kayak alasannya Tia harus balik dan misalkan kalau memang dia mau menyelamatkan Nina gitu kan, tapi tuh dia enggak sih, mungkin dia karena emang bisikan-bisikan itu aja tuh, bisikan-bisikan yang akhirnya dia bikin dia balik lagi gitu. Kayak kurang penceritaan. Iya. Jadi kayak puzzle gitu, ini puzzle yang belum usai film kan ini. Kita nanya ngapain sih lo balik gitu. Tapi kita paham. Cuman tuh kalau menuju ke endingnya tuh kepotong-potong gitu, banyak yang terjeda dan dari awal sih. Dari makanya. awal sampai ke akhir kayak terlalu banyak plot hole gitu loh, kayak lompat-lompat gitu kan, jadinya kayak ini tuh gimana sih, ini kok gini gitu. Udah aja Nina nggak usah ada, dia aja suruh nyari sendiri tuh sama kurang kan, tumbalnya harus 2. Enggak, justru tumbalnya penyempurnaannya ada 2 kali gitu. Satu kan buat anaknya dulu nih. Enggak, buat dirinya dulu. Dirinya dulu, anaknya nunggu lagi kan. Itu kebetulan dapat 2. Malah jadi dihianati. Apa itu pengkhianatannya? Apa yang dihianati? Siapa yang dihianati?
Jadi bisa ditonton. Emang ada garis benang merahnya sih dari awal apa itu ternyata siapa sebenarnya plot twist itu oke aja ya, bagus gitu ya. Kalau soal dibukanya Janu gitu. emang ngebantu si Janu ngebantu penceritaan emang sebenarnya sih kuncinya tuh ada di dia harusnya. Iya, jadi tuh pada akhirnya tapi yang ngerti juga ya kenapa maksudnya kan Janu itu tuh, tapi kita akuin efeknya bagus di sini. iya benar sih. Walaupun setan tuyul hitam itu tuh. Iya. Tapi kan ada efek kayak setan yang iblisnya tuh yang datang. Iya. Terus yang mobil langsung pada nyala lampunya. Efek-efek itu emang ya bagus lah. Terus kalau memang mencari horor yang kayak serem-serem jump scare gitu kayaknya enggak deh ya, karena di sini minim jump scare juga nggak dapet. Minim jump scare gitu ya. Cuman lebih kayak agak mencekam lah, karena kan dia kayak pelan tapi terlalu pelan ya, gimana ya, dia tuh kurang, jadi serba nanggung gitu loh untuk mendapatkan sesi menegangkannya juga kayak kurang. Sebenarnya kan film kan kuat di penceritaan harusnya ya. Iya. Cerita dulu jadi kita bisa ngerasain feel-nya kan. Nah itu di film ini kayak ya udah, premisnya menarik gitu lo ya. dikasih waktu 1,5 jam, ya ini dipotong-potong jadi kayak gini. Iya. Padahal bisa 2 jam buat ceritain apa segala backstory-nya kah, apa segala macam tuh. Kekuatan karakter ya. Tapi yang di sini yang paling kuat karakternya ya yang Rosa tadi ya, Putri Audio tuh menampilkan karakter Rosanya bener-bener yang ya kuat gitu loh. Gimana terus sama si Jeffrey nggak terlalu ya? Enggak, malah dominannya di si Rosanya ini yang kuat gitu, sebagai kita bisa sebut antagonis gitu kan. Kadang-kadang Jeffrey-nya lemes. Jadi kayak dia bukan dikuasain, jadi kayak dominannya dari si istrinya gitu. Jadi kalau dibilang kurangnya sudah kita sebutin. Banyak. Kelebihannya itu visualnya bagus. Iya, terus tadi aktingnya Putri Ayu dia bagus. Efeknya sih ya bukan secara look keseluruhan, tapi efek-efek yang dibuat tuh cakep dan ya beda lah sama film-film lain. Karena ini Visinema jelas efek-efeknya bagus-bagus ya. Itu aja sih. Itu tadi sama aktingnya Putri Ayu dia. Aktingnya Putri Ayu gitu berhasil ya. Berarti kita masuk ke skor sekarang. Bagaimana skor untuk apa sih ini judulnya kita kagak inget. Bagaimana skor untuk Tumbal Kanjeng Iblis? 6/10. Aku 5/10. 5, 2,5-nya untuk visual, 2,5-nya untuk Putri Ayu dia. Sisanya melempem mas. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya mau ditonton ya nggak apa-apa, tonton aja gitu. Yeah. Karena memberikan insight tentang persektean yang lagi booming. Persektean ya kan? Bisa. Karena kan memang tentang tumbal gitu kan. Ya, jadi kalau kalian suka horor yang nggak banyak jump scare, terus suka yang sekte-sekte ini ya, ini salah satu yang bisa ditonton gitu. Sampai ketemu di konten bereaksi selanjutnya. Kalau kalian punya saran-saran film bisa yang tayang di mana atau film yang nggak pernah ditonton orang nih, terus kalian pernah nonton, saranin kami, nanti kita akan tonton dan review. Betul. Jadi gitu aja. Sampai ketemu minggu depan di KKN Desa Penari. Luwih Dowo, Luwih Madani. Oke, bye-bye. Bye-bye.